Oke, apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Nanya terus. Ini udah. Oke. Halo, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Pak, saya Tina dari Dipopa 5, izin bertanya. Silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Pak, untuk penjelasannya. Saya ingin bertanya, Pak, dari penjelasan Bapak mengenai sales stock dan lain sebagainya, ketika kita sudah dihadapkan dengan customer, hal apa yang harus kita lakukan agar misalnya semua sudah kita jelaskan berbagai produk knowledge dan lain sebagainya. Hal apa yang harus kita lakukan supaya customer tersebut bisa tertarik terhadap produk kita Oke, untuk itu saja. menarik lebih lebih berminat untuk terhadap produk kita dari apa yang sudah kita jelaskan terhadap customer. Oke, ya, saya tangkap ya. Oke, jadi pertanyaan itu apa yang membuat customer itu berminat? Sebenarnya adanya di tahap leads. Ya, tahap leads. Di tahap leads itu belum memasuki sales stock. Jadi misalnya ketika you ketemu di pameran, ya kan? Kita nggak tahu customer ini sebenarnya di tahap prospek atau di tahap leads atau di tahap hot prospect. Tapi consider selalu di tahap suspek atau leads. Yaitu kita belum tahu dia sebenarnya tertarik nggak. Tetapi ketika dia mau berhenti, ya kan, mendengar Anda punya penjelasan di pameran contoh, itu sudah cukup layak dikonsider atau dipertimbangkan sebagai leads atau suspek. Oke. Nah, sehingga yang tadi saya bicara sestok itu adalah sudah memasuki tahap satu berikutnya. Ya, jadi kalau ada dua. Pertama, kalau terjadi di pameran, baru ketemu, terus Anda jelaskan produk begini, dan apakah customer tertarik atau tidak, itu belum bisa sepenuhnya kita pahami. Mungkin dia sambil nunggu-nunggu istri, suami lagi belanja, ya dia sambil habisin waktu dengar-dengar. Mungkin. Atau mungkin dia sebenarnya juga ingin ada beli mobil, kita belum bisa tahu. Yang bisa tahu adalah ketika Anda melakukan kunjungan atau engagement kedua kali. Pertemuan, apakah melalui handphone, berbicara, atau WhatsApp, chit-chat begitu. Di situ kelihatan customer masih mau melayani penjelasan Anda. Bahkan dia juga menimbulkan pertanyaan ke Anda. Nah, disitulah artinya customer udah tertarik berminat. Ya, bukan seperti lagi. Kelihatan sudah berminat agak sedikit serius untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Ya, itu mudah-mudahan saya bisa jelaskan. Ya, kalau tadi ditanya bagaimana supaya kita udah jelaskan semua segala macam, di tahap mana? Kalau di tahap list, jangan terlalu banyak berharap. Tidak boleh pun kita berharap. Dia mengatakan, kalau gitu saya beli saya ke SPK. Tidak boleh berharap customer. Jadi gini saya ulang, Anda di pameran sudah menjelaskan dengan sangat lengkap dia karena ada mampir ya mau mendengarkan. Kita sudah menjelaskan dengan sangat lengkap, sangat baik. Di tahap ini sama sekali kita tidak bisa membuat definisi bahwa customer ini adalah prospek. Tetap di list. Yang bisa kita ketahui dia apakah meningkat menjadi prospek adalah di pertemuan berikutnya. Atau di pertemuan di pameran tersebut yang pertama kali, customer atau calon justru agresif meminta perincian dan segala macam. Nah, itu berarti penjelasan Anda sudah lengkap dan customer tertarik dan ada minat beli. Ya, nah itu kira-kira penjelasannya. Silakan kalau ada lagi. Selamat siang Pak Suwardi, Siman Pak. Silakan Pak Siman. Ya, terima kasih inputannya Pak. Tadi salah satu bahan presentasi dari Pak Suwardi mengenai trial to push ya Pak ya, untuk arahkan ke SPK. Nah ini saya pikir memang untuk jam terbang sales yang senior baru bisa mengarahkan ke sana. Sebenarnya ini ilmu yang sangat baik. Terima kasih Pak Suwardi ke kami. Ini benar-benar butuh jam terbang yang tinggi. Nah yang kedua, kami di Dipu Jember pagi ini memang sudah konsolidasi supaya masing-masing tim sales ya Pak per SPV ya, daily-nya itu per sales minimal ada input di SFID
2 suspek Pak setiap hari. Jadi per tim SPV minimal per minggu wajib kalau salah satu sales 2 suspek minimal 5 sales, berarti per SPV minimal 10 suspek Pak yang diinput di SFID. Ya mungkin kita sudah dimonitornya nanti per akhir bulan. Nanti per tim yang memang sudah lakukan mungkin kita akan sedikit dorongan Pak, kasih insentif untuk tim yang memang sudah benar-benar melaksanakan sesuai arahan dari Pak Suwardi Pak. Demikian Pak dari kami Pak di Jember. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ini bukan pertanyaan tapi pernyataan ya. Jadi mungkin saya tidak jawab. Tapi anyway, saya kembali bahwa Pak Siman sudah benar. Kenapa mesti 2 suspek atau list per hari? Ya karena waktu terbatas, tapi jangan khawatir. Di akhir sesi ini, setelah itu saya akan paparkan bahwa tanpa itu seorang salesman tidak bisa menjual. Minimum 2 unit. Kita akan bicara minimum 2 unit. Ya, kalau kita ingin jual 2 unit, itulah syaratnya. Nah, jadi oke, nggak apa-apa. Next saya sudah persiapkan juga materinya untuk hal tersebut. Oke, terima kasih Pak Siman. Ada lagi yang lain? Ada Pak. Ya. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Aku Pak dari Jalur Penancanan Pak. Ya, yang mau saya tanyakan Pak, arahan Bapak tadi udah bagus ya, gimana caranya kita dapat prospek, dapat suspek, pelajari product knowledge, untuk dealing dengan customer. Anggaplah itu udah kita jalanin semua nih Pak, dan customer pun udah oke. Yang jadi pertanyaan, pada saat kita customer udah minat, customernya udah minat. Suaranya saya kurang dengar, boleh ulang? Pada saat di mana? Pada saat? Ya. Tadi itu lebih jelas. Yang tadi yang kita. Ini. Halo, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak Bagus. Iya, saya mau ini nanya, anggaplah kita udah menjalankan semua arahan dari Bapak tadi ya. Yang jadi pertanyaan saya saat kita ketemu customer, dan customer pun udah oke, ini udah dealing nih. Tapi ternyata datanya ada note-note sedikit di leasingnya nih Pak. Dan itu, apa ya, kita ini kan dealernya Dipo, punya leasing Dipo. Tapi kenapa leasingnya nggak support gitu loh Pak. Note-note sedikit mereka nggak mau mengkondisikan. Ini yang bikin nggak kayak, nggak seperti ACC dengan Daihatsu Astra ya Pak ya, dengan ACC dengan Astra, atau mungkin Mandiri Tunas dengan Toyota. Mereka kan saling support tuh Pak, note sedikit mereka bisa mengkondisikan gitu loh Pak. Oke, sudah cukup paham saya. Sudah tangkap. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini di luar konteks seminar saya. Ya, pertanyaannya di luar konteks seminar saya, tapi saya akan jawab juga sebagai atasan langsung dari Bu Daru. Bahwasannya di post yang tadi Bapak di Polestar tidak support, mungkin persepsi saja. Jadi persepsi begini. Jadi kalau andaikan saya sebagai di Polestar, saya pasti sangat support terhadap Dipo, udah pasti. Tapi kalau datanya itu kurang mendukung, ya tentu saya juga nggak boleh memaksakan untuk meng-approve gitu. Nah ini sih saya punya asumsi saja ya. Jadi masing-masing perusahaan lah kita bilang punya kategori penilaian sendiri dalam bisnis masing-masing. Jadi kalau dibilang di Polestar tidak spot, mungkin kita harus bicara lebih case by case atau lebih detail. Nah saran saya kalau ada contoh kasus lebih nyata, lebih enak. Jadi bagaimana menjawab Anda, yang lalu sudahlah kita mungkin tidak mengulang yang mana sih begitu juga. Tapi next bagaimana?
Next, kalau ada kendala seperti itu, tentu segera diskusi dengan ya. Kalau perlu, WA saya kalau perlu. Ya, yang menurut Anda, customer ini layak diberikan kredit dengan alasan 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Sangat kuat untuk diberikan, tapi kok tidak disupport sama DSF misalnya. Segera WA saya akan bantu forward ke direkturnya untuk minta pendapat juga. Nah, biasanya akan keluar alasannya atau kira-kira kriteria mana yang menghalangi. Dan kadang-kadang juga bisa berhasil juga akhirnya, oke, khusus ini karena sudah ada yang begitu confidence untuk diberikan, oke, kita akan coba kasih. Bisa jadi. Ya, jadi ini teknis ya, teknis. Nggak apa-apa, ya kan? Tapi anyway, kalau sampai memang tidak bisa support, kita juga nggak mengatakan Anda harus mematikan prospek ini. Silakan. Ya, oh di mana bisa, di situ bisa, di sini bisa. Silakan ya, kita nggak menghalangin bahwa tidak boleh dan harus ke sini saja. Yang kita bicara adalah prioritaskan kepada DSF. Kalau DSF-nya support, ya thank you so much. Tapi kalau tidak, ya segera ya untuk mencari alternatif yang bisa mensupport Anda punya SPK. Tentu kita nggak bisa mati konyol, ya kan? Duduk diam nggak bisa. Kita harus cari jalan lain untuk bisa dapat penjualan juga. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi Silakan Pak aja. dengan Dipo Garut Pak. Ya, silakan. Perkenalkan saya Hilman Pak dari Dipo Garut. Ya. Dulu untuk tahun kemarin sih saya kan ada aja jualan Pak. Nah untuk tahun sekarang, dibandingkan tahun kemarin agak berbeda Pak. Yang biasanya tahun kemarin kan ada aja jualan, sedangkan tahun sekarang yang awalnya sudah hot balik lagi ke prospek gitu Pak. Konsumen pada balik curhat ke Hilman. Mohon solusinya Pak untuk kondisi sekarang ini gitu Pak. Oke. Nah, saya sudah tangkap. Jadi ada tahun lalu dengan tahun ini seperti kok tahun ini lebih berat. Bisa saja karena keadaan ekonomi, bisa saja. Jadi ada beberapa faktor. Ada kondisi ekonomi, keuangan dan segala macam ya. Tapi saya hanya ingin mengingatkan satu hal kepada seorang salesperson. Mau apapun kondisi ekonomi global dan segala macam, saya selalu bicara, tidak ada pengaruhnya terhadap seorang salesperson. Tidak ada pengaruh. Karena seorang sales mitra bisa memanage berapa mau dia jual. Berbeda dengan seorang yang buka toko, bisnismen. Dia buka toko, mengharapkan orang datang, dia sendiri single fighter. Kalau ada yang datang, beli, saya jual. Tapi seorang sales mitra beda. Seorang mitra atau salesperson bisa memanage penjualannya tanpa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Oh, Bapak ini ngomongnya seenaknya aja. Tidak. Bagaimana? Sorry. Bagaimana saya berbicara gitu? Nah, begini. Menyiasati, memanage itu artinya gini. Wah, dengar-dengar di luaran kondisi ekonomi lagi nggak bagus. Segera introspeksi atau review. Berapa saya calling-callingnya per hari? Calling, telepon, follow up. Ya, oh saya ada data. Biasanya 12, 15, 20. Adalah menambah follow up dari sebelumnya. Kalau sebelumnya 15, wah saya mesti naikin jadi 22. Naikin 2-30% dari sebelumnya. 40%. Untuk apa? Yang tadi Pak Siman itu. Pak Siman mengatakan, tiap hari dapat 2 leads atau suspek. Dari mana dapatnya? Dari follow up. Memang ada yang pasti punya. Customer repeat order tiba-tiba telepon. Ada. Tapi yang harus positif adalah dari follow up. Sehingga dalam kondisi begini, wah Pak sekarang kok yang udah hot prospect balik lagi jadi prospek. Benar. Ya, kalau hanya ada satu customer itu. Tapi kalau you bisa mengumpulkan tambahan suspek atau leads yang tadinya misalnya 10, karena you lebih follow up menjadi tingkatkan,
Ya, jamnya diperpanjang kerjanya. Biasa masuk jam 8, keluar jam 10. Saya jam 9 udah pergi cari order. Pulangnya jam 5 sampai jam 7 pun saya berusaha mendapatkan tambahan suspek. Sehingga akumulasi suspek itulah yang membuat Anda sustainable dalam kondisi yang ekonomi yang kurang bagus. Bahkan jangan kaget. Ya, ternyata kondisi kurang bagus, kenapa penjualan saya lebih baik? Ya, satu-satunya adalah yang pernah saya bicara. Rubahlah cara secara kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah dari 15 menjadi 20 saya cari untuk cari suspek atau list per hari. 15 menjadi 20. Kuantitas sudah naik dari 15 menjadi 20. Yang kedua kualitas. Saya stop yang tadi saya sampaikan atau baca buku lagi, nonton YouTube bagaimana supaya bisa memperkuat untuk menjadikan deal, menjadikan SPK. Sehingga kombinasi perubahan itulah membuat Anda tidak turun dalam kondisi yang tidak baik ini. Kira-kira saya jelaskan seperti itu. Jadi sangat mudah di-manage karena Anda memanage diri Anda. Ya, Anda bisa memanage diri Anda. Ya, oke. Jadi simpelnya tingkatkan cara secara kuantitas dan kualitas. Itulah bisa membuat Anda punya penjualan DO tidak turun. Oke. Selamat siang. Ya, silakan. Selamat siang Pak Suhardi. Ya, nampaknya Siapa dulu nih hari kira-kira? ini banyak sekali peminat. Ya, oke. Nggak apa-apa, saya ada waktu terus kok. Ya, silakan. Selamat siang Pak. Ya, Pak, izin bertanya Pak. Saya dengan Masuki dari di Kota Tasikmalaya Pak. Saya ada satu case konsumen. Ini konsumen kan mau ngambil unitnya itu di bulan Mei sama Juni Pak. Sedangkan dia sudah panjer ke saya itu di bulan ini. Yang saya takutkan si konsumen ini pindah produk ke dealer lain Pak. Saya minta solusi hal apa yang harus saya mesti lakukan Pak? Kira-kira Pak. oke. Ya, jadi khawatir. Pertama saya mau bertanya, apakah konsumen sudah bayar pajak? Sudah Pak, sudah panjer Pak. Berapa pajaknya? 5 juta Pak. 5 juta. Oke, menurut saya 5 juta cukup lumayan aman lah ya. Jadi apa yang harus dilakukan terhadap kondisi begini? Adalah lebih banyak atau lebih sering ya kan bersilaturahmi. Ya, menjaga hubungan emosional. Jadi jangan tunggu Mei atau Juni baru datang lagi Pak. Yang kemarin sudah SPK bulan April, ini sudah waktunya. Nah itu kemungkinan besar bisa di overtake sama kompetitor. Disalip sama kompetitor. Udah yuk hangusin aja 5 juta. Ya kan saya kasih potong lagi. 5 juta kasih aja. Diangusin nanti saya kasih diskon 5+5 lagi. Sehingga loss. Nah, bagaimana mengantisipasi? Ini pertanyaan bagus. Ya, hari ini Anda sudah SPKN, sudah bayar 5 juta. Dan dia janji nanti Mei, Juni baru akan ambil. Ya, aturlah dalam kalender Anda setiap minggu sekali. Apakah itu say hello, selamat pagi, selamat siang. Kemudian datang, ya kan, visit langsung, Pak, apa kabar? Oh, ya nggak apa-apa, Pak. Saya kan memang janjinya bulan Juni, Mei. Ya saya kebetulan lewat sekalian mampir. Itu yang bisa menjaga bahwa customer tidak pindah. Nah itu sederhana. Yang saya khawatir justru, tadi pertanyaan Anda itu saya berpikir, kalau nanti tiba-tiba ada option bagaimana? Nah itu yang saya khawatir. Oh ternyata opsinya naik 12 juta. Bagaimana mengatasi? Nah itu agak susah. Tapi saya juga boleh bantu jawab bagi yang lain juga sekalian. Yang kemungkinan akan terjadi option. Nah isu option ini sebaiknya lebih cepat disampaikan kepada customer yang sudah SPK. Bahwa ada kemungkinan potensi terjadi kenaikan BBN atau pajak setelah Mei misalnya. Nah, bila mana Bapak dimungkinkan Pak, kalau mungkin sebisanya, kalau bisa dipercepat Kak, kalau bisa dipercepat. Nah, kalau bicara isu option, ya, oke, silakan next. Halo Pak, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Saya Ardi Pak dari Dipo Balaraja Pak. Izin bertanya Pak, semasa saya jadi supervisor mitra,
ada waktu di mana pergantian sales itu sering terjadi, Pak. Di antaranya memang banyak sales baru yang effortnya bagus setelah mendapatkan SPK dan kenyataan ditolak leasing, dan itu terkadang mentalnya suka naik turun, Pak. Dan itu jadi problem buat saya pribadi, Pak. Dan pertanyaannya adalah bagaimana untuk menumbuhkan rasa semangat tadi untuk greget tadi untuk muncul kembali gitu, Pak. Terima kasih. Oke, saya tangkap pertanyaannya. Jadi sudah dapat SPK, ternyata ditolak leasing, tadinya niat jual 1 jadi 0. Ya, sudah ada SPK ini, diharapkan bulan April ini jual 1. Ditolak jadi 0. Nah, kembali lagi, atau penyataan atau penyampaian Pak Sima itu sangat penting. Ya, 2 suspek per hari. Sebenarnya ini nanti saya akan sampaikan, tapi saya percepat. Kalau setiap salesman bisa mendapatkan, mendisiplinkan diri, memastikan konsisten diri untuk mendapatkan minimum 2 suspek atau list per hari, sebulan kali 25, Sabtu kerja ya, kalau salesman Sabtu itu lebih baik kerja. Kali 25 itu 50 suspek. Dari 50 suspek, kan saya bilang tidak semua jadi. Sebagian besar setelah di follow up kedua, ketiga kali, gugur. Tinggal 40%, 20 yang prospek. Dari 20 prospek ini pun tidak semuanya jadi. Nanti di follow up ketiga, keempat, kelima, gugur lagi 40%. Tinggal 8 hot prospek. Dari 8 hot prospek, tidak semua beli Mitsubishi. Ada yang beli Toyota, ini macam-macam. Tinggal lagi kemungkinan 4. Ya, apes-apesnya masih ada 2. Problemnya di situ. Jadi problem seorang salesperson ada tidak mengakumulasikan sejumlah minimum 50 list atau suspek per bulan. Paham ya? Jadi kalau seorang salesman per bulan cuma bisa mendapatkan 10 suspek dengan rumus yang tadi saya bilang, timbullah sisanya 4 prospek. Di slash lagi 60% tinggal 1,6 hot prospect. 1,6 hot. Itulah yang terjadi. Karena ada 1,6 hot prospect. Begitu dia gagal 1, tinggal 0,6. Penjualannya 0. Karena tidak ada mobil yang jualnya 0,6 unit. Sehingga 0. Problemnya di situ. Jadi seorang supervisor harus bisa mengawal. Tim sales force-nya itu dapat 2 suspek tidak hari ini. Kalau dijawab belum, nggak apa-apa. Besok you harus tambah. Usahakan. Jadi selalu dalam otak kita 2, 50. Ya. Ini sebenarnya saya akan jelaskan. Tapi saya jelaskan di sini secara cepat. Oke? Baik. Ya. Oke. Masih ada Pagi, lagi? Bapak. Ya. Pagi, Pak. Ya, pagi. Ya, perkenalkan saya Denny, Pak, dari Dipo Madiun. Siap, Bapak. Bapak izin bertanya. Pengertian prospek memang bertujuan untuk menggali informasi penting tentang kebutuhan dan tantangan keinginan konsumen, nih, Bapak. Gitu. Pertanyaannya, kalau semisal kita mendapat konsumen yang pasif ataupun konsumen yang introvert, Bapak. Nah, itu gimana cara kita menjaga engagement dengan konsumen, Bapak? Ya. Ini pertanyaan bagus ya. Yang tadi saya bilang, ketika kita ketemu seorang sales atau calon yang banyak bicara, itu berkah. Saya bilang berkah. Berarti Anda sudah paham. Ya, artinya kita tidak perlu terlalu susah payah untuk menggali. Bagaimana kalau ketemu seorang calon yang agak pendiam? Nah, bagaimana? Jadi, menggali juga. Menggali. Bagaimana menggali supaya dia mau berbicara dengan Anda lebih banyak? Kalau bisa Anda mulai memasuki dari hobinya apa. Kalau bisa. Yang digali itu hobinya pertama. Oh, dia suka main badminton. Ya, kalau you kebetulan juga jago badminton, terus you, oh, Bapak main, terus you ngomong begini, dia akan langsung kayak menyala gitu, akan excited untuk berbicara dengan Anda. Dia akan bicara, bahkan curhat gini gitu. Ya, kebetulan Anda jago badminton. Tapi kalau Anda nggak bisa main badminton, gimana? Ya, you sudah tahu dia dari omong-omong itu dia suka badminton seminggu 3 kali. You harus sedikit cari tahu badminton itu apa sih?
ya kan? Ya kan, bahkan you coba main-main dengan teman, oh badminton, ternyata main badminton itu gak gampang ya Pak. Dia akan menjelaskan, iya, ya saya udah main 20 tahun, ini gitu. Di situ Anda masuk. Jadi intinya, kalau mau menggali, cari tahu hobinya dulu. Apa? Kalau bisa tahu hobinya, menjadi entry point untuk Anda masuk itu jauh lebih mudah. Ya, artinya kita same page, kita sama. Ya, dia akan merasa, oh lu juga sama. Kalau lu bicara misalnya main apa, atau dia suka main game, Mobile Legend. Lu juga main bola, lu malah selalu MVP, Most Valuable Player. Anda jago di, dia akan respect sama Anda. Itu manusiawi. Manusia akan respect kepada seseorang yang lebih jago dari dia di bidangnya. Gitu. Oke, itu mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Pak Suwardi, izin saya menambahkan sedikit. Ya, silakan. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit ya sesuai pengalaman saya ya. Ya, kalau bagus. saya pribadi kadang memang senang bertemu konsumen, saya nggak senangnya di kafe Pak. Saya lebih senang visit ke rumah konsumen sesuai pengalaman saya sebagai marketing officer. Dulu pada saat analisa kredit. Pada saat kita datang ke rumah konsumen itu sebenarnya banyak hal yang bisa dilihat. Apakah ada foto lukisan, apakah ada tanda penghargaan piagam anaknya, apakah ada penghargaan badminton, raket gantung dinding. Banyak tanda-tanda yang bisa kita bicarakan Pak Suwardi. Banyak tanda yang bisa kita bicarakan untuk masuk di komunikasi awal. Biasanya konsumen paling senang membicarakan tentang prestasi anaknya, hobinya. Saya setuju dengan Pak Suwardi. Paling senang membicarakan dirinya. Nah, mungkin dari sana kadang-kadang kalau sudah samakan persepsi frekuensinya, konsumen akan bicara banyak. Nah, kalau pada saat kita masuk konsumen, dia masih duduk, kaki bersilang, tangan lipat di dada, dia masih menjaga. Kalau dia tangannya udah terbuka, sudah duduknya santai, kita lebih enak. Kita harus membentuk frekuensi yang sama sampai konsumen nyaman dengan kita, Pak Suwardi. Mungkin itu tambahan sebagai untuk inputan ke teman-teman sales. Demikian, terima kasih. Ya, benar sekali Pak Siman. Ya, bagus. Ya, jadi tambahan ini sangat bermanfaat ya. Jadi kalau kita masuk ke rumahnya, coba lihat ciri-ciri, tanda-tanda apa yang ada dalam ruangan gitu ya. Nah, itu salah satu bisa membantu tadi pertanyaan bagaimana mau menggali supaya dia mau berbicara. Tapi intinya setelah itu adalah ke hobinya atau kebanggaannya dia apa. Kalau dia kebanggaannya anak, ya bicara anaknya. Oke, terima kasih Pak Siman, tambahannya bagus. Sudah? Mungkin sudah cukup lah ya. Ya, ini sudah 11.13. Saya siapkan lagi pertemuan berikutnya untuk pertanyaan berikutnya, silakan. Ya. Oke, saya pikir kita cukupin saja per hari ini dulu. Ya, semoga Anda semua sukses menjual yang banyak. Ya, terima kasih. Selamat siang. Siang Pak Suwardi, makasih Pak. Selamat siang Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Suwardi. Terima kasih Pak Suwardi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Eko. Terima kasih Pak Suwardi. Ya, terima kasih semua. Baik. Terima kasih Pak. Pak.